Perkenalkan, nama saya Pratama Yudhistira. Saya ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang bernama segmentasi tutupan lahan air menggunakan metode berbasis Zoom. Nah, anggota kelompok ini terdiri Tori Gavis Diandra, Muhammad Safan Midat, Pratama Yuda, saya sendiri, Tegar Wicaksono, dan yang terakhir Muhammad Syafiq Ahmad. Nah, pertama-tama latar belakangnya yaitu segmentasi tutupan lahan air sangat penting untuk pemantauan sumber daya air, mitigasi bencana, dan analisis beban lingkungan dari citra satelit. Nah, tantangannya yaitu area perairan memiliki karakter visual yang menyerupai objek non-air seperti bayangan, jalan beraspal, dan lahan basah. Metode konvensional berbasis threshold kurang mampu menangani kompleksitas ini. Solusinya kami menggunakan pendekatan deep learning untuk arsitektur unit untuk segmentasi pixel yang akurat dengan mempertahankan informasi spasial data. Nah, dataset water bodies. Nah, kami menggunakan struktur dataset citra RGB sebagai input, lalu mass binance sebagai ground truth, lalu ada preprocessing yaitu menggunakan resize dan normalisasi hingga pembagian dataset. Augmentasi data menggunakan rotasi dan flip, brightness dan contrast. Tujuannya dari ketiga ini adalah mencegah overfitting. Nah, arsitektur CNN untuk pixel-wise segmentation ini terdiri dari 3 hal, yaitu encoder, decoder, connection. Encoder digunakan untuk menangkap fitur lokal, tapi tekstur, lalu ada fitur kompleks di level dalam. Yang kedua, decoder digunakan untuk rekonstruksi peta segmentasi sebagai upsampling. Lalu ada skip connection, koneksi langsung dengan dua ini, yaitu untuk mempertahankan detail spasial dan mempercepat konvergensi. Lalu hyperparameter menggunakan epoch itu 50. Lalu optimizer menggunakan adaptive moment estimation dengan learning rate adaptive dan learning rate 0,001. Sehingga didapat untuk nanti training loss function, binary cross entropy hingga dice loss. Binary entropy yaitu kesalahan per pixel, dice loss kesesuaian area prediksi. Nah, metrik evaluasi yaitu sendiri akurasi, presentasi bisa benar, dice koefisien, kesesuaian area, dan IO. Nah, hasil training sendiri pada saat menggunakan hyperparameter tadi segini didapat hampir 90%. Nah, pada saat itu satu masih di kondisi 0,75, naik secara bertahap hingga mendapatkan hasil akhir 89,88%. Lalu visual hasil prediksi. Nah, performa yang digunakan memiliki keunggulan seperti identifikasi badan air yang jelas, mempertahankan bentuk objek, kontras tinggi dengan lingkungan, tepi objek air, area kesalahannya yaitu tepi objek air, terus ada bayangan dan permukaannya gelap, transisi air daratan. Nah, citra output inputnya citra RGB asli dengan variasi warna, tekstur, dan pencahayaan, ground truth sebagai label kebenaran, putih, hitam, dan hingga non-air. Nah, hasil prediksinya yaitu masuk segmentasi menuju Nah, perbandingan model kelebihan unit sendiri yaitu mempertahankan desain spasial citra efektif untuk
citra penginderaan jauh hingga akurasi segmentasi tinggi hingga fleksibilitas untuk skala objek. Nah, kekurangannya komputasi relatif besar, sensitif terhadap kualitas ground truth, kesulitan pada area visual ambigu, lalu ada potensi overfitting pada dataset terbatas. Generasi model, generalisasi model menunjukkan konsistensi pada uji data dengan variasi pencahayaan dalam bentuk objek. Argumentasi data berperan penting dalam meningkatkan kemampuan generalisasi. Nah, pengaruh arsitekturnya yaitu skip connection, menggunakan mempertahankan informasi spasial, encoder mengekstraksi fitur kompleks, dan decoder rekonstruksi dengan resolusi tinggi. Nah, kesimpulannya yaitu unit lebih efektif untuk segmentasi tutupan air, meningkatkan konsistensi metrik desain IO, hingga skip connection efektif mempertahankan data. Keterbatasannya yaitu area bayangan, refleksi cahaya. Nah, potensi aplikasinya sendiri bagus untuk pemantauan air dan mitigasi bencana. Saran pengembangannya yaitu ada 6 dataset, ground arsitektur, atau parameter metrik, hingga implementasi. Nah, kurang lebih seperti ini modelnya. Nah, ini tuh diambil dari drive yang mana akan diekstraksi untuk melakukan yang namanya training. Proses training itu di sini, bagian sini, retina, hingga retnas, bla bla, lalu menggunakan unit arsitektur, menggunakan encoder block, enggak decoder block. Lalu ada pas execution, smart data patch, ini percobaan hingga build model. Lalu pada saat training tampilannya kurang lebih mirip seperti ini, yang mana ada layer, output stage, parameter yang digunakan untuk hasil tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Peningkatan akurasinya semakin bertambah. Nah, ini tuh digunakan untuk menyimpan. Terus pada saat pengetesan seperti ini. Seperti ini. Yang mana air itu berwarna putih, jadi perlu mas lebih lanjut sehingga hasil akurat. Itu air bekas air. Oke. Sekian dari presentasi kelompok 3. Terima kasih. Mohon maaf jika ada beda salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.